Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Faqala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Faqala ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat usia yang bermanfaat, serta nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Saya mengajak kepada diri saya pribadi serta jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Marilah kita untuk selalu mengingat Allah, jangan pernah kita melupakannya, apalagi meninggalkannya, terlebih dengan kesengajaan. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, tema yang akan khotib sampaikan adalah sikap bijak dalam menggunakan media sosial di tengah kemajuan zaman. Kehadiran media sosial kian mempermudah. Dalam hitungan detik kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video ke orang di belahan dunia lain. Luas bumi yang mencapai lebih dari 0,5 miliar kilometer persegi seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya dan sebagian orang bahkan rela menghabiskan seluruh waktu untuk browsing di internet atau media sosial. Islam bukan agama yang anti perubahan, namun demikian ia punya prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita seharusnya memosisikan media sosial tak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, jalan atau pendekatan, perantara dan saran, bukan khoyah, puncak atau tujuan. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan untuk memasak dan merugikan bila dipakai melukai orang lain, begitu pula media sosial dalam dirinya terkandung potensi positif dan potensi negatif.
Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari tak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai media sosial menjadi ajang pamer atau riya amal kebaikan. Usaha mencari citra kesolehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tak langsung menggeser maksud ibadah yang semestinya untuk Allah menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Media sosial juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, aliran, pandangan politik, dan sejenisnya. Tak jarang media sosial disesaki debat kusir yang saling menjatuhkan, gibah, fitnah, berita bohong, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh, dalam sekejap kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka tangan dan lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yaitu memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan yang disediakan sering membuat pengguna berselancar berjam-jam melewati batas kebutuhan semestinya. Orang-orang kadang tak hanya bertegur sapa dengan sesama atau publikasi aktivitas di medsos, tapi juga sampai pada kegiatan mubazir, bahkan maksiat. Saat seseorang terlalu tergantung pada media sosial, pertanyaan penting yang perlu disodorkan adalah, siapa sesungguhnya yang lebih berkuasa? Media sosial atau manusianya? Manusia dianugerahi akal sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berlaku bijaksana. Sebagaimana perangkat dunia lainnya, tak seharusnya manusia diperbudak media sosial. Justru semestinya ia yang mengendalikannya. Sebagai wasilah, media sosial juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal baik. Melalui media sosial, seseorang dengan mudah bersilaturahim dengan orang lain yang di dunia nyata terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dan mudah. Kita dengan mudah membagikan informasi soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, sikap bijak dalam kehidupan, atau wawasan bermanfaat lainnya, hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang memberi pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai yang mencerahkan, rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman ini, orang-orang menggunakan media sosial senang dan hobi untuk saling memberi komentar. Padahal komentar, baik perkataan maupun tulisan, hukumnya sama dan akan dicatat oleh malaikat. Betapa banyak orang yang tidak berani berkata-kata tatkala di dunia nyata. Akan tetapi tatkala di dunia maya, dia menjadi berani untuk menuliskan apa saja yang dia ingin tuliskan. Ia melupakan bahwasanya tulisan hukumnya sama dengan perkataan. Padahal Nabi SAW bersabda,
dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6478. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang berada di dalam dunia internet dengan membuka sebuah akun dari sosial media, maka hal tersebut menjadikan dirinya membuka pintu hisab yang baru bagi dirinya. Semakin seseorang memiliki banyak akun, maka akan semakin banyak yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak pandai mendatangkan kebaikan dari akun-akun tersebut, maka akan semakin mendatangkan penderitaan bagi seseorang pada hari kiamat. Seseorang yang tersebut hanya akan membuang-buang waktu, dan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia tuliskan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuadi da kullu ulaika na'anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, melalui khutbah Jumat ini bisa disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sikap bijak dalam merespon kehadiran media sosial. Pertama, menyadari betul bahwa ia tak lebih dari sebatas wasilah, perantara atau alat. Kemudian yang kedua, menjadikannya sebagai sarana yang tak hanya baik tapi juga bermanfaat, tak menimbulkan kemudaratan kepada pihak lain melalui media sosial. Adalah sesuatu yang baik, tapi akan lebih baik lagi bila media sosial memberikan faedah bagi orang lain lewat konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita semua teguh dalam iman dan Islam, sehingga mampu mendudukkan diri secara proporsional dan menebar kemanfaatan bagi manusia dan alam sekitar. Apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, mari perbanyak ibadah kita dengan berdoa dan berpuasa, agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.